Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Education Corner, tempat di mana kita gali terus teknologi-teknologi dalam bidang pendidikan. Kali ini Sobat Educator akan kami sajikan bagaimana cara membuat webinar di Microsoft Teams. Di video yang sebelumnya pernah saya bahas tentang tim, tetapi peruntukannya adalah fungsi-fungsi tim, apa saja digunakan untuk apa tim tersebut. Tapi di video kali ini lebih khusus akan kita bahas bagaimana cara membuat link webinar, room webinar. Oke. Perhatikan ya, sobat. Saya izin share dulu. Saat-saat ini memang webinar sedang marak ya, ketika pandemi seperti ini. Banyak sekali yang menyelenggarakan webinar. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya sudah memiliki akun Office 365, sesungguhnya dapat membuat webinar sendiri, membuat room webinar sendiri. Semudah itukah atau sesimpel itukah? Ya, sangat simpel sekali untuk membuat webinar ini. Saya coba membuat webinar dengan menggunakan Teams desktop. Nah, saya buka tim desktop saya, masukkan dulu akunnya. Akun 365 Bapak Ibu. Oke. Dan sign in. Oke. Setelah sign in, maka proses ya, proses loading. Oke. Nah, di Microsoft Teams ini, Bapak Ibu bisa mengadakan webinar dengan maksimal jumlah pesertanya adalah 250. Nah, di mana dalam webinar bisa Bapak Ibu atur ya, berperan sebagai narasumber, sebagai admin atau sebagai peserta. Oke. Izin. Nah, saat ini saya akan coba demokan pada Bapak Ibu semuanya bagaimana cara membuat webinar ya. Besok saya ada webinar, saya buat dulu roomnya. Pada prinsipnya sama saja ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa juga membuat webinar dari web-based ya, tim web-based. Kita ketahui bahwa tim ini bisa diakses, bisa dibuka melalui web-based, melalui web browser, kemudian bisa melalui desktop yang harus diinstal.
terakhir bisa diakses melalui handphone. Nah, khusus untuk membuat webinar ini, yang saya ketahui melalui handphone belum tersedia. Jadi kita harus menggunakan laptop ya, untuk bisa membuat room webinar. Oke, sudah masuk, saya share lagi tim saya. Oke. Di webinar Microsoft Teams ini juga dimungkinkan Bapak Ibu nanti bisa mengatur ya, siapa berperan menjadi narasumber ya, dengan beberapa privilege-nya, di mana bisa share konten, kemudian juga bisa mengatur pesertanya, di mana peserta itu tidak boleh asal masuk, bisa. Jadi benar-benar sesuai kondisi yang diinginkan Bapak Ibu. Webinar itu mau dibuat ketat dengan masuk beberapa penjagaan atau persyaratan, atau mau dibuka webinar secara terbuka. Maka tinggal pengaturan si admin. Kita tunggu dulu timnya. Sambil saya mempersiapkan desktop, saya juga login di Webbase. Karena tim ini jadi dimungkinkan satu akun di beberapa perangkat. Gitu ya. Contoh nih, saya sedang melaksanakan webinar di mana saya sebagai pembicara, maka karena situasi yang mungkin tidak bisa kita prediksi, bisa mungkin listrik mati, bisa juga koneksi yang tidak stabil sehingga down, maka butuh backup satu lagi perangkat, yaitu HP. Jadi di mana ketika video conference, webinar, maka paling untuk backup ketika nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, saya pastikan dulu yang tim saya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah tampil tim desktop saya. Ya. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah kita membuat ya grid. Kita pertama yang kita lakukan adalah menuju ke kalender. Kita ke kalender sebelah kiri, ya. Urutan 1, 2, 3, 4, 5. Di situ ada kalender. Kita klik kalender. Seperti halnya provider yang lain ya, provider untuk video conference, maka bermula dari kalender. Rata-rata sama ya, beberapa aplikasi video conference itu bermula dari kalender. Karena di situ kita akan menjadwalkan webinar itu
akan kita laksanakan. Yang dari yang kita share tim yang web-based. Oke. Nah, sama ya, di sini juga ada kalender. Nah, tampilannya adalah kalender di bulan ini. Saya menggunakan saja tim yang ada di web-based ya. Nah, saya rencana besok pukul 8 hingga 10 ada webinar. Nah, maka di tanggal tersebut masuk Juli. Oke. Kemudian ini diminta untuk memasukkan attendee. Attendee adalah peserta. Kalau saya buat maka sebagai organizer. Attendee ini masuk melalui ketika ya, kita atau peserta kita sudah memiliki akun Office 365, kita ketikkan namanya. Kita muncul, kita tinggal klik. Itu 365. Kemudian jika peserta pengen kita masukkan, tidak satu-satu itu. Jadi grup tim ya, kita inginnya langsung masukkan, langsung sekaligus. Besok kan peserta saya 100. Saya sudah buat channel timnya. Maka Bapak ini menekan channel kelas 4. Maka 100 orang itu secara otomatis sudah masuk ke dalam webinar saya, ke ruangan webinar. Itu cara yang kedua. Ada lagi mungkin pertanyaan bagaimana jika peserta kita tidak punya akun 365, bisakah kita mengundangnya? Jawabannya, caranya bagaimana? Caranya, teman kita atau peserta kita yang tidak mempunyai akun Office 365 diminta untuk register emailnya, bisa Yahoo, bisa Gmail, atau yang lainnya. Pertama, register dulu di Microsoft Teams, webnya Microsoft Teams. Cara yang pertama seperti itu. Cara yang kedua, bagi yang tidak punya akun 365, maka kita bisa tuliskan di sini. Saya bisa panggil akun Gmail saya dengan menuliskan lengkap nama emailnya. @gmail.com. Maka nanti ketika saya selesai mengisi informasi ini, email tersebut akan mendapatkan email. Nah, harus ada tulisan invite ya, sampai muncul tulisan invite. Saya coba. Karena ketika tidak muncul invite, maka tidak akan bisa RG.
Itu. Maka nanti saya akan mendapatkan undangan webinar ya, atas nama atau email di haryatmo@lppks ini. Ini contoh bagi yang tidak punya akun Office 365 seperti itu. Setelah itu lokasi bisa diabaikan atau Bapak Ibu bisa tulis ya. Solo. Bisa tambahkan keterangan di sini. Webinar hari pertama. Maaf. Saya copy saja dari sini. Kemudian tentukan tanggal dan jam berapa webinar itu akan diselenggarakan. Tanggal 2 mulai pukul 8 atau sebelumnya adalah kita buka room ini lebih pagi daripada jadwal yang telah ditentukan. Kita buka pada pukul, ini roomnya ya, ruangannya sudah kita buka. Kita jadwalkan jam 6.30 hingga pukul, kalau di jadwal pukul 10 kita naikkan aja ya, pukul 10.30 ya. Oke. Besok mulai pukul 6.30 kita buka sampai pukul 10:30. Oke, sudah kita isi semua informasi. Kemudian kita send dulu. Nah, ketika saya klik send, maka akan terkirim informasi melalui email masing-masing. Ketika menggunakan akun 365, maka akan masuk di email Microsoft Outlook. Ketika menggunakan email pribadi, Yahoo email, maka akan mendapatkan undangan webinar ke email masing-masing seperti itu. Nah, coba kita lihat apakah di tanggal 2 pukul 6.30 kalender. Nah, ini kita lihat, kita harus naikkan ini karena memang tidak terlihat ya. Kita naikkan di pukul, nah maka di sini sudah akan tampil mulai 6.30 hingga 10.30. Oke, setelah room jadi ya, kita harus masih atur lagi aturan tambahan. Kita klik 2 kali di area room tadi. Kita akan lakukan penyetelan selanjutnya, ya, yaitu di
meeting option di sebelah atas agak tengah ini. Kita klik. Di opsi ini sama di layar saya. Oke. Meeting option ini menurut saya wajib. Bapak Ibu harus setting sesuai kondisi yang diinginkan gitu ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, who can bypass the lobby. Jadi di fitur tim ini memungkinkan ya admin ini bisa berlakukan sistem tunggu lobby. Jadi peserta tidak serta-merta langsung masuk di ruangan webinar, tetapi harus nunggu dulu di lobby. Nah, ini biasanya digunakan untuk webinar yang sifatnya tertutup, ya, di mana peserta di lobby harus diverifikasi dulu oleh admin baru bisa dimasukkan. Maka di sini akan tertulis siapa yang bisa bypass lobby, siapa yang bisa melewati lobby. Di sini tersetting people in my organization. Ketika dalam satu lingkup domain yang kita gunakan ini adalah guru inovatif, maka langsung bisa masuk ke ruang webinar. Karena kan itu satu organisasi ya, satu domain gitu ya. Coba kita lihat yang lainnya. Nah, kalau kita pilih everyone, maka siapapun, ya, baik dari institusi luar guru inovatif, baik dari akun pribadi ya, yang sudah diberikan undangan tadi, itu bisa masuk. Gitu. Kemudian yang kedua, people in my organization and trusted organization. Jadi ada tambahan lagi di sini trusted organization, organisasi yang terpercaya. Contoh dari Microsoft, akun dari institusi yang lain yang terpercaya, maka dia diperbolehkan langsung masuk ke ruangan webinar. Kemudian always let caller bypass the lobby. Ya, jadi ada notifikasi ya ketika ada seseorang yang masuk di lobby, akan muncul notifikasi di situ. Ini bisa kita nyalakan, bisa kita matikan. Tujuannya untuk apa? Agar si admin tahu, ya kan waktu webinar berlangsung, konsentrasi admin kan sebenarnya ada di ruangan itu ya, agar memastikan jalannya webinar lancar. Di situ ketika ada peserta masuk yang bukan dari organisasi, maka akan muncul notifikasi. Kemudian announce when caller join. Perlu enggak notifikasi ketika peserta join dan keluar, agar tidak terlalu banyak notifikasi dan ketika tidak diperlukan untuk catatan, maka kita matikan saja. Kemudian yang selanjutnya, who can present? Siapa yang bisa present? Artinya share konten.
Ketika kita pilih everyone, maka semua bisa, peserta pun juga bisa share konten. Kemudian people in my organization. Jadi semua yang mempunyai akun domain inovatif, maka bisa men-share konten. Kemudian people specific, biasanya ini kita pilih. Karena di suatu webinar pasti ada beberapa pembicara. Oke. Kita akan pilih nanti kita akan bisa atur juga ketika webinar sedang berjalan ya. Kita ketika mulai webinar, maka kita bisa naikkan itu beberapa peserta yang nanti menjadi pembicara. Kita pilih only me dulu saja. Kemudian save. Oke, kalau sudah kita kembali ke sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, Ibu pasti bertanya-tanya ketika ada webinar kan ada link ya. Sebenarnya dengan kita mengundang seperti ini, peserta tidak perlu link ya, kecuali orang di luar yang kita undang itu butuh link gitu. Karena dengan mekanisme seperti ini, secara otomatis yang saya tuliskan di sini orang ini dan yang di grup channel ini secara otomatis sudah ada undangan. Nanti di lonceng ini ada notifikasinya. Di email Outlook juga ada undangannya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin ketika webinar itu terbuka, ya, maka Bapak Ibu bisa memberikan link. Linknya di mana? Linknya ada di tulisan join Microsoft Teams Meeting. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu klik kanan saja. Klik kanan aja tulisan warna biru join Microsoft Teams. Kemudian copy link. Nah, oke, kita buktikan linknya. Saya akan memperpendek link tersebut ya, agar mudah diingat. Oke, pilih, enter. Nah, jika sifatnya terbuka, maka link menjadi solusi gitu ya. Karena dengan hanya mengklik link, kemudian memasukkan nama, maka peserta bisa masuk. Kalau sifatnya tertutup, maka kita harus masukkan tadi, seperti tadi, satu persatu emailnya, ataupun kita memasang grup channel 100 orang tadi, saya masukkan sekaligus. Silakan perpendek link yang sudah saya copy, link webinar. Saya klik. Kemudian saya pastikan. Nah, kita bisa nama linknya webinar 2. Oke, saya save. Kita akan coba ya. Kita akan coba. Saya copy kan di sini.
Saya copy, saya tab itu alamat linknya, saya enter. Alamat nanti opsi. Pertama ya akan muncul halaman tim seperti ini. Nah, di halaman ini ada dua opsi. Ya, yang pertama login web on the web instead, join on the web instead. Jadi kita login menggunakan fitur tim yang ada di Webbase. Kita masuk tim di Webbase. Tapi ketika Bapak Ibu sudah punya tim desktop atau instalan, maka pilih yang launch it now. Kalau belum punya, bisa download di sebelah kiri ini. Oke, kita klik join. Yang harus kita tentukan sudah ini muncul ini masuk dalam webinar. Oke. Cara membuat ya, bagaimana caranya itu untuk keahlian tersendiri bagi organisasi atau adminnya di sana. Bagaimana lancar tanpa kendala, kemudian tenang tanpa ada suara bocor SD. Ketika webinar sudah ini pas organisasi dan pembantunya nanti yang akan menjadi ya selalu mengintai peserta yang akan berguna, tematikan oleh admin seperti itu. Baik, bagaimana dengan partner ya di tutorial. Harapkan Bapak Ibu semua bisa silakan mencoba. Jika ada kesalahan ya jangan ketikkan di kolom komentar nanti, siapa tahu saya bisa membantu. Dan Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun Dana Prima, cetak room sendiri dengan jumlah peserta hingga 250. Caranya adalah yang seperti ini tadi yang saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, semoga video tutorial ini bermanfaat. Semoga bisa mencoba dan bisa mempraktekkan ya, di saat kondisi-kondisi yang seperti ini di mana kita ada social distancing, kemudian belajar dari rumah, ini sangat membantu ya, membantu ketika kita melaksanakan pembelajaran. Tuntutan kita melaksanakan pembelajaran yang bermakna, yang membuat pengalaman siswanya juga mendapatkan pengalaman belajar seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, Sobat Education Corner, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, silahkan komentar jika ada kesulitan. Terima kasih, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.